sekarang kita mempelajari sistem pencernaan. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Mas? Ya, apa itu sistem pernapasan manusia? Ada yang masih ingat? Ya Bu, ya silakan. Jadi sistem pernapasan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk pertukaran gas, yaitu gas oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Sistem ini mencakup organ gas seperti hidung, mulut, taring, trakea, bronkiolus, dan paru-paru. Oke, jadi kalian masih ingat ya materi minggu lalu. Ibu lanjut. Ibu mau nanya dulu nih, sebelum kalian berangkat sekolah, kalian sudah sarapan atau belum? Sudah. Nah, saat kita sarapan atau makan itu kira-kira udah tunggu apa aja sih yang bekerja? Mulut, kerongkongan, gigi, oke. Sebelumnya kalian sudah pernah dengar belum tentang organ pencernaan itu apa? Belum. Oke, belum ya. Jadi itu yang kita pelajari. Ibu mau menyampaikan juga tujuan pembelajaran yang kita capai setelah pembelajaran hari ini itu ada 2 poin. Yang pertama itu melalui gambar organ pencernaan manusia, peserta didik mampu menyebutkan organ sistem pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan cara menjaga organ sistem pencernaan manusia. Nah, di sini Ibu punya satu gambar. Sebelumnya kalian sudah pernah lihat atau belum gambar di tempat? Sudah. Oke, di buku. Kira-kira itu organ apa aja ya yang terdapat di gambar? Ada yang tahu? Lambung. Hati. Iya, oke. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kita dengan materi ini, Ibu punya satu video pembelajaran. Silakan kalian simak. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan, kelenjar ludah menghasilkan enzim. Nah, dari video pembelajaran tadi, apakah kalian tahu urutan mekanisme pencernaan yang benar itu dimulai dari apa? Mulut, kemudian dilanjutkan kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan paru. Ya, oke, yang kalian sebutkan tadi benar ya, dimulai dari mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum dan anus. Nah, dari organ-organ yang tadi kalian sudah sebutkan, apa sih fungsi dari organ tersebut? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ibu akan menjelaskan, silahkan kalian simak dengan baik-baik ya. Di sini pertama dimulai dari mulut. Nah, mulut ini merupakan tempat pertama kali makanan masuk ke dalam organ tubuh kita. Nah, di dalam mulut ini terdapat 2 organ, yaitu gigi dan lidah. Di mana gigi ini berfungsi untuk memecahkan makanan menjadi lebih kecil, dan lidah untuk mencampurkan makanan dengan air liur dan mendorong ke kerongkongan. Nah, setelah di kerongkongan, itu makanan lanjut didorong menuju lambung dengan gerakan otot yang namanya gerakan peristaltik. Nah, setelah di kerongkongan, makanan akan lanjut ke lambung, di mana lambung ini berfungsi untuk menghaluskan makanan seperti bubur dengan bantuan enzim dan asam lambung. Nah, enzim dan asam lambung ini merupakan enzim itu berfungsi untuk menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, sedangkan asam lambung itu dia berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada dalam makanan. Nah, setelah dari lambung, makanan itu akan lanjut ke usus halus. Nah, usus halus ini berfungsi untuk menyerap nutrisi yang ada di dalam makanan. Nah, di usus halus ini juga terdapat 3 bagian organ lagi, yaitu 12 jari, jejunum, dan ileum. Kemudian dari usus halus, makanan lanjut ke usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi untuk menyerap air yang ada dalam makanan, dan sisa makanan yang tidak diserap tadi akan menuju ke rektum dan berubah menjadi kotoran atau feses, dan kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, dari organ-organ tadi yang sudah Ibu jelaskan, ada juga cara menjaga organ pencernaan dengan benar, yaitu ada 4.
yaitu makan makanan bergizi seimbang. Yang kedua, hindari makanan terlalu berminyak atau pedas, kemudian mengunyah makanan sebanyak 32 kali, dan yang terakhir minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Nah, kalau kita tidak menjaga kesehatan, apa yang terjadi? Yang terjadi itu kita akan terkena gangguan pencernaan. Itu seperti ada diare, sembelit, radang usus buntu, tipes, dan kolit. Sampai sini ada yang paham? Ada yang belum paham? Sudah paham, Ibu. Jika ada yang masih belum paham, silakan bertanya ya, katakan. Ibu mau bertanya, Iya, silakan Madin. cara biar kita makan makanan yang seimbang itu bagaimana, Bu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi cara kita makan makanan bergizi seimbang itu dengan mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan serat. Nah, contohnya itu seperti apa? Karbohidrat itu bisa kita mengonsumsi seperti nasi, roti. Kemudian protein itu bisa dengan ayam, telur, tahu tempe. Serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan juga bisa kita imbangin dengan tidak atau mengurangi makanan yang mengandung tinggi gula, garam seperti makanan cepat saji dan gorengan dan lain-lain. Sudah jelas tadi? Sudah jelas Bu. Oke, apa masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Lanjut ya. Nah, di sini ada satu video tayangan berita, nanti Ibu tayangkan dan Ibu minta kalian simak dengan baik. Karena setelah penayangan video ini, Ibu akan kasih kalian LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Ibu kami bagikan ya LKPD. Halo, saya Fridana Dayani, dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai Nanti diare kalau pada sudah dikerjakan, silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil. diare pada anak dikatakan menjadi BAB dengan Apakah semua sudah mengerjakan? Sudah, Bu. Oke, silakan satu kelompok maju untuk presentasikan video. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, menurut kalian apa yang dimaksud dari diare dan bagaimana gejalanya pada anak-anak? Diare adalah kondisi mengalami BAB dengan fase encer atau cair dan terjadi lebih dari 3 kali seminggu. Nah, gejalanya BAB cair, sakit perut, mual, muntah, dan demam. Sekian, terima kasih. Iya. Oke, silakan duduk. Makasih ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya, jadi kalian semua sudah hebat, sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik, dan jawaban-jawaban yang kalian sampaikan
Sebelum mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Ibu Amirin dan selamat pagi.